Apa kata Ustaz? Kita ini harus tahu orang yang kita jadikan panutan ya. Kita yang jadikan panutan. Orang yang jadikan panutan itu orang yang sudah bisa menasihati dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain. Artinya apa? Dia sudah melakukan amal perbuatan baik sebelum ngajak orang untuk berbuat baik. Dia mencegah orang untuk dia sendiri tercegah daripada perbuatan yang jelek sebelum melarang orang untuk berbuat jelek. Itu adalah orang yang bisa dijadikan panutan. Artinya seperti yang nasihat sebelumnya daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Ya ibna Maryam, nafsaka." Nasihati diri kamu. Fa ini ta'adha, kalau kamu sudah ternasihati, kamu sudah amalkan daripada apa yang kamu anggap itu berlaku amal yang baik, kamu sudah tinggalkan daripada amal yang jelek. Fa ini ta'adha fa idinnas, baru kamu nasihati manusia. Baru kamu ajak orang untuk berbuat baik. Baru kamu larang orang untuk untuk berbuat jelek. Artinya apa? Oh, anak yang ingin mengajak orang untuk qiyamul lail, dia sudah ahli qiyamul lail. Dia sudah ahli berjamaah, baru ngajak orang untuk berjamaah. Iya pantas ya. Kalau dia ahli berjamaah, ngajak orang untuk berjamaah. Ahli qiyamul lail ngajak untuk orang qiyamul lail. Pantas, akan diterima. Pasti omongannya akan diterima. Kenapa? Oh, dia sudah melakukan baru ngajak orang. Ya, kan itu cari yang model-model seperti ini. Itu kadang kalau dibahasakan ya, dokter itu ada dokter yang asli, ada dokter gadungan. Bukan berarti kalau pakai pakaiannya dokter, kemudian bawa alatnya dokter, sudah dianggap dokter, enggak. Ada model dokter asli, ada dokter gadungan. Ya, kalau kita berobat sama dokter yang asli, ya kita akan sembuh. Dia akan memberikan obat yang tepat. Kita akan diperiksa sesuai dengan sakitnya kita. Maka manfaat kita datang kepada dia. Yang kita dengarkan manfaat dari dia, yang dikasih sama dokter yang asli ini akan manfaat untuk kita, tidak akan berbahaya. Tapi sebaliknya, kalau cuma model pakaian tok, model alat tok yang dia bawa kita sudah percaya, padahal dia bukan dokter sebenarnya, ya bahaya buat kita. Omongannya ya mungkin kita tidak sakit, ya kepala dianggap sakit kepala, akhirnya dikasih obat sakit kepala, padahal kita sakit perut. Apalagi kalau seandainya obat-obatan yang lebih berbahaya, kita dikasih obat yang bukan penyakit kita, malah tambah bahaya, ya tambah mati orang. Kenapa? Bukan dokter asli. Kita juga sama. Intinya cari ulama yang sebenarnya. Siapa? Ulama yang bisa mengajak dirinya untuk berbuat baik sebelum dia mengajak orang lain. Dia sudah berbuat baik sebelum mengajak orang lain. Ya ini dokter asli. Ya ini yang bisa kita ambil omongannya, yang bisa kita ikuti omongannya. Ini hati-hati ya. Ini dikatakan ada guru itu, ada syekh yang dikatakan syekh itu al-muqtada bih, yang bisa diikuti, yang bisa jadikan panutan. Ono guru yang kita ambil ilmunya, tapi bukan dijadikan panutan, kita ambil ilmunya. Yang ngajarkan seandainya ilmu-ilmu nahwu, ilmu fikih atau ilmu yang lainnya, itu kita jadikan kita ambil ilmunya. Tapi ada yang kita jadikan panutan. Siapa mereka? Ciri-cirinya man yad'uka bi fi'li qabla qauli, yaitu orang yang mengajak kamu dengan perbuatannya sebelum perkataannya. Kita lihat dia itu sudah melakukan sebelum dia mengucapkan. Ahli sholat berjamaah, ahli sholat duha, ahli sholat witir, ahli sholat rawatib, ahli sedekah, ahli ini, ahli itu. Ibadah yang sudah sebelum diucapkan sudah dilakukan sama dia. Ya ini model-model orang yang bisa kita jadikan panutan. Kenapa? Sesuai omongannya dengan perbuatannya. Ini yang kita jadikan panutan. Jangan keliru untuk cari panutan. Kalau orang-orang seperti gini, ahli berjamaah, ngajak ayo salat berjamaah, walaupun mungkin bahasanya tidak seindah daripada bahasa yang lainnya. Ayo salat berjamaah, ikut semuanya salat berjamaah. Ayo qiyamul lail ya, bangun malam, minta sama Allah. Qiyamul lail semuanya. Kenapa? Sudah melakukan sebelum mengucapkan. Ini orang yang kita jadikan panutan. Orang-orang dulu banyak cerita-ceritanya, tapi itu sudah jadi cerita kadang-kadang. Kalau kita saksikan mungkin sulit saat ini. Seperti Habib Alwi ceritanya, Habib Alwi itu tidak banyak bicara.
Tapi dia jadi guru besar, murid-muridnya banyak orang-orang besar. Habib Alwi ini ya jalan kadang-kadang ya kemana-mana, kadang-kadang ya kebun sari situ, ya, kebun sari belakang rumahnya situ, kadang-kadang bikin celana, katok agomo ya, kalau bahasanya katok agomo di bawah lutut. Kemudian dilihat ada tukang-tukang yang pakai celana pendek, ngambil ini ya, pakai ini ya kalau kerja biar berkah kerjanya. Biar dapat rizki yang halal, biar jadi rizkinya jadi berkah, pakai ini ya. Dakwanya model gitu kadang-kadang. Enggak banyak omong, tapi banyak yang jadi muridnya, banyak yang tobat di tangannya. Habib Ja'far juga sama. Habib Ja'far tuh keliling kadang-kadang ke rumah orang-orang, kadang-kadang bantu. Ayo, ya sebelum ngajak orang kadang apa kebutuhan mereka dipenuhi. Masuk rumah orang, oh ada kayunya yang sudah keropos. Panggilkan tukang, sebetulkan. Setelah itu diajak untuk baik, ya mau ikut baik mereka. Tidak banyak bicara orang dulu itu, tapi ngikut. Sekali bicara mereka langsung diikuti. Kiai Abdul Hamid, masuk ahli ceramah. Tahu dengar ceramah-ceramahnya Kiai Abdul Hamid? Tidak ada, sedikit. Nggak ada. Ada gosida. Kadang-kadang diajak gosida, ya tawab tub alaina, nangis. Kiai Abdul Hamidnya nangis, ikut nangis semuanya. Banyak yang bertobat. Tidak banyak bicara mereka, tapi amal mereka, ya perbuatan mereka sudah mereka lakukan, ya amal perbuatan baik mereka sudah lakukan, baru ngajak orang untuk berbuat baik, diterima. Ya mulutnya sampai berbusa, kadang-kadang sih tidak ono sing tobat, tambah berani. Apalagi sing model-model kadang-kadang malah yang dibicarakan bukan urusan agama, acara agama yang dibicarakan bukan urusan agama, urusan perempuan. Kadang-kadang di masjid lagi. Cikakak cikiki tertawa di sana, tertawa di sini, tidak ada. Hasil kurang mereka semakin takut kepada Allah, nggak ada. Tambah semakin berani kepada Allah. Nah, hati-hati. Di akhir zaman sudah banyak model-model seperti ini. Kalau tidak ada kita contoh sudah yang kita masih menangi, kita masih dengar cerita mereka, udah itu yang kita ikuti. Ojo dolek sing aneh-aneh sudah. Itu lebih selamat. Ya, karena itu hati-hati seperti yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali tadi mutafaqihiz zaman. Ya orang-orang tokoh ilmu yang mana mereka ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Ghazali. Karena itu kenapa sih kok mereka ini gampang diterima ya? Mereka ini omongan mereka orang-orang dulu itu gampang diterima. Kenapa? Karena mereka bukan mujarad riwayah, bukan hanya memberitahu tapi sudah mengamalkan. Kalau sekarang kan enggak. Kita pinter hadis, kita pinter bicara, wah cara berbicaranya, cara bahasanya bagus, tapi amal nggak ada. Akhirnya ya nggak masuk ke dalam hati mereka. Orang yang berbicara dari hatinya dan sudah diamalkan sampai ke hati mereka. Tapi kalau cuma hanya di lisan, pinter-pinteran tok, seperti tadi itu ciri-cirinya, maka ya nggak masuk. Telinga tok, keluar telinga. Memang di saat itu mungkin salah bener ya ini, keluar nggak ada perubahan. Kurang berpengaruh, kurang membekas. Karena itu ya cari ulama-ulama yang model dahulu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya sebelum dia berbicara. Ya, jangan menganggap semua ulama itu yang model pakaiannya yang sama. Ya, sama pakaiannya seperti ulama, udah dianggap itu ulama jadikan panutan. Jangan. Ya cari hati-hati, pilih. Ya pilih yang yang terbaik yang bisa kita jadikan panutan. Bukan berarti semua yang kuning itu emas. Ya bukan semua yang kuning itu emas. Oh enggak, semua kuning itu emas. Ya sing dikali ku emas pisan berarti. Bukan semuanya. Ada emas itu ya emas warnanya kuning ya kok kita tahu modelnya. Yang lainnya juga kotoran juga ada yang warna kuning. Karena itu enggak semuanya yang model pakaiannya sama, yang berbicaranya sama, itu bisa kita jadikan panutan. Paham ya? Nah, tapi bukan omongan ini bukan untuk kita menjauhi ulama loh ya. Hati-hati, kadang ada orang salah paham. Ini Imam Ghazali berbicara, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mewanti-wanti di dalam kitabnya. Kemudian seandainya ada ulama berbicara, itu bukan berarti kita diwanti-wanti untuk jauh daripada ulama, bukan. Justru kita harus dekat dengan ulama. Kita dekati ulama, tapi hati-hati ulama-ulama yang model-model seperti gini. Cari ulama-ulama yang seperti dahulu, ada insya Allah. Masih ada orang-orang yang bisa kita jadikan panutan.
Tapi hati-hati, diwanti-wanti, bukan berarti kita diperintahkan untuk jauh daripada ulama. Kadang-kadang ada orang langsung menilai, wah ini ngajak orang jauh daripada ulama, akhirnya dekat dengan artis, akhirnya dekat dengan yang lainnya. Bukan, ini supaya kita, Nabi sendiri mewanti-wanti kok. Nabi lu mewanti-wanti. Aku sangat khawatirkan lebih di akhir zaman, lebih daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu udah menjadi fitnah di akhir zaman, semuanya dijadikan kafir sama Dajjal. Lebih aku khawatirkan katanya. Siapa? Itu ulama su. Nabi lu mewanti-wanti. Malah kita kan ya Imam Ghazali semuanya ini menyampaikan daripada yang diwanti-wanti oleh Nabi, bukan disembunyikan. Justru apa? Ayo hati-hati model seperti ini. Paham ya? Setelah itu baru apa? Kita pilih. Ya, kalau kita seandainya kita ini sebagai tokoh ilmu, tokoh agama seandainya, ya kalau kita seperti ini, ya hati-hati, jangan sampai kita seperti ini. Oh, kan Nabi tadi Allah mengatakan nafsaka, nasihati diri kamu. Kalau kamu sudah dinasihati, kamu sudah lakukan itu yang kamu ucapkan, baru kamu nasihati kepada yang lainnya. Baru kamu nasihati orang lain. Kan gitu kan? Kemudian terusannya Pak, wa illah, kalau kamu nasihat sama orang padahal kamu belum melakukan, fastahyi minni, kata Allah SWT. Malu kamu terhadap aku. Kenapa? Allah Maha tahu. Ini berbicara, ayo lakukan salat berjamaah, ayo tinggalkan yang haram, tapi ternyata masih melakukan haram. Ternyata dia enggak salat berjamaah. Malu kamu terhadap aku, kata Allah SWT. Kenapa? Allah yang Maha tahu. Jangan kamu malah bangga. Wah, berbicara dengan bangga tidak menyesali. Ya Allah, aku mengucapkan, aku ngajak, tapi aku belum melakukan. Ya Allah, kapan aku bisa melakukan? Aku akan berusaha. Ini masih baik, ini masih bagus. Tapi yang masalah itu kalau dia ngajak orang untuk berbuat baik, menganggap dirinya baik, padahal dia tidak berbuat baik. Ini yang apa? Ini adalah satu kekurangan. Karena itu, ya ini omongan-omongan bukan kita untuk mengajak kita untuk jauh daripada ulama, tapi sebaliknya cari ulama-ulama yang baik. Karena apa? Karena di akhir zaman Nabi sudah mengabarkan bahwa akan datang di akhir zaman ulama-ulama yang bukan mengajak kebaikan, tapi sebaliknya dikatakan ulama usuk, ulama yang mengajak untuk kita semakin jauh dari Allah, semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cari yang baik. Ya alhamdulillah, ya kita mungkin masih bisa melihat orang-orang yang dulu, ya kita bisa jadikan mereka itu tolak ukur. Oh, model seperti ini ada pada orang ini, jadikan dia panutan. Oh, model orang seperti ini, ulama yang zuhud ada di zaman sekarang seperti dia, jadikan dia tolak ukur, jadikan dia panutan.